الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat guru-guru saya di Pejuang Subuh, yang terhormat para jamaah Masjid Baitur Rahim, dan yang saya hormati teman-teman saya di Pejuang Subuh. Dalam Al-Quranil Karim, surah Al-Luqman ayat 31, Allah mengatakan, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kalian. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau dan tipuan belaka. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, dan kalian lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhiratlah yang kekal dan abadi. Seringkali kita terjebak dengan dunia ini. Seringkali kita dilalaikan oleh dunia ini. Disebutkan bekerja siang dan malam hanya untuk mencapai derajat yang namanya orang kaya. Boleh jadi orang kaya, tidak jadi masalah. Yang jelasnya dengan kekayaan itu kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang kaya, tidak jadi masalah. Yang jelasnya dengan kekayaan itu kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh kita beranggapan bahawa orang-orang kaya lebih bahagia daripada orang-orang miskin. Boleh kita beranggapan seperti itu. Tetapi yang sebenarnya bahawa kekayaan itu tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Karena kenapa? Banyak manusia di rumah sakit yang mereka menangis, tidak sempat menikmati harta yang ia miliki disebabkan penyakit yang ada dalam tubuhnya. Jadi artinya bahwa kekayaan itu benar-benar tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Jangan pernah kita sandarkan ketenangan, kebahagiaan kita pada harta. Jangan pernah kita sandarkan ketenangan dan kebahagiaan kita pada popularitas. Jangan pernah kita sandarkan ketenangan dan kebahagiaan kita pada jabatan atau pangkat. Pangkat akan hilang, harta akan musnah. Sandarkan ketenangan dan kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Ingatlah kalian kepada Allah, maka hati kalian akan menjadi tenang, damai. Dan kita hidup di atas dunia ini hanyalah melewati himpunan-himpunan detik. Dari himpunan detik ini berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, dan windu berubah menjadi abad. Dan sampai sekarang kita masih hidup di atas dunia ini. Seiring berjalannya waktu di atas dunia ini, beriringan juga berjalannya dosa-dosa kecil kita menumpuk menjadi dosa yang besar.
Seiring berjalannya waktu di atas dunia ini, maka beriringan juga dari dosa-dosa kecil kita menumpuk menjadi dosa-dosa besar. Pernahkah kita berpikir bahwa kita ingin membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Pernahkah terbesit di dalam hati kita bahwa kita ingin membersihkan dosa-dosa kita? Ada dua hal yang perlu kita lakukan ketika kita ingin membersihkan dosa. Yang pertama, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astagfirullahal azim. Yang kedua, kemudian kita bertobat dari segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan dengan cara yang pertama, meninggalkan segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, menyesali segala perbuatan dosa yang pernah dikerjakannya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berusaha untuk tidak mengulangi kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan di mana dan kapanpun kita berada, meskipun kita mampu akan mengulangi dosa-dosa tersebut. Di dalam Al-Qur'anil Karim, surah An-Nur ayat 31, Allah mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'a." Dan bertobatlah kalian semua, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Kita perhatikan baik-baik perkataan Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 31 ilallah, ayat 31 ini, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman saja disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman saja disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa kategori orang-orang yang beriman berarti ia telah salat, berarti ia telah berpuasa, berzakat, berinfak, bersedekah, berarti ia telah berusaha menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kategori orang-orang yang beriman. Sedangkan kita belum pasti apakah kita termasuk orang-orang munafik, orang-orang fasik, ataukah kita termasuk orang-orang yang zalim. Orang yang beriman saja disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang tiap hari tidak pernah lepas dari suatu dosa dan maksiat? Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datangkan ampunan. Kita harus meyakini bahwa salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Jikalau kalian datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sebesar langit dan bumi, maka Allah akan datangkan ampunan sebesar langit dan bumi pula. Jikalau kalian menghadap Allah dengan berjalan, maka Allah akan menjemput kalian dengan berlari. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah berkata lagi dalam surah Az-Zumar ayat 53, begitu lembutnya Allah. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba innallaha ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Begitu lembutnya Allah. Allah tidak mengatakan wahai para pendosa, wahai para perusak di atas muka bumi ini, tapi Allah mengatakan, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setiap manusia pasti akan melakukan dosa dan maksiat, tapi bukan dosa yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah maukah kita bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa yang jadi masalah, karena setiap manusia
pasti dan pasti akan melakukan suatu perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi yang jadi masalah adalah, maukah kita mendekatkan diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya sebelum nyawa hambanya berada di tenggorokan atau sebelum ia sekarat. Hadis riwayat Tirmizi. Makanya kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan pun kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya mata ialah memelihara pandangan dari hal-hal yang haram. Tobatnya tangan yaitu berhenti dari mengambil barang-barang yang haram atau memegang barang-barang yang haram. Tobatnya telinga yaitu berhenti dari mendengarkan suara-suara keji. Tobatnya kemaluan yaitu berhenti dari melakukan perzinaan. Begitupun seterusnya. Jangan pernah kita melihat bahwa kecilnya suatu dosa. Jangan pernah kita melihat bahwa kecilnya suatu dosa. Jangan pernah kita melihat bahwa kecilnya suatu dosa. Tetapi kita harus tahu bahwa kepada siapa kita berbuat dosa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu tidak mengizinkan kita untuk terlalu lama, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan, pasti dan pasti datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Dan apabila ada kebenaran, pasti dan pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.